Mari kita pahami satu hal, ini bukan permainan. Iran dan Israel, dua kekuatan regional yang bersenjata lengkap, kini dalam konflik terbuka. Selama bertahun-tahun, mereka bertarung dalam bayang-bayang, melalui proksi, serangan siber pun. Sekarang, ini langsung. Drone, rudal, korban nyata. Ini adalah hasil dari ketegangan puluhan tahun, berakar pada politik, agama, dan ideologi. Israel melihat ambisi nuklir Iran sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Iran memandang Israel sebagai negara yang tidak sah dan pos terdepan Barat. Setiap serangan memicu respons yang lebih besar, siklus berbahaya yang mendorong kawasan menuju perang. Mengapa Indonesia harus peduli? Karena Timur Tengah adalah pom bensin dunia dan jalur perdagangan vital. Perang di sana akan mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi global, memukul kita di dalam negeri. Kita tidak kebal, ekonomi kita, kehidupan sehari-hari kita, akan merasakan dampaknya. Ini bukan tentang memihak, tetapi memahami taruhannya. Perang akan mengacaukan kawasan, memicu krisis kemanusiaan, dan memicu ekstremisme. Ini akan mengganggu pasokan energi dan ekonomi di seluruh dunia. Dunia menghadapi masalah besar yang sedang terjadi di Timur Tengah. Kita perlu memperhatikan, serius. Mari kita bicara uang, karena perang di sini memukul dompet Anda. Iran bisa menutup Selat Hormuz, mencekik sebagian besar minyak dunia. Harga minyak akan melonjak, mungkin 2 atau 3 kali lipat dalam semalam. Indonesia, sebagai importir minyak bersih, akan melihat biaya subsidi meledak. Pemerintah menghadapi pilihan sulit menguras anggaran atau menaikkan harga bahan bakar. Bagaimanapun, rakyat biasa yang membayar harganya. Ketika biaya bahan bakar naik, begitu pula segalanya. Makanan, transportasi, barang sehari-hari. Inflasi mengikis tabungan dan daya beli Anda. Tekanan ekonomi menimbulkan ketidakstabilan dan kerusuhan sosial. Sumber daya pemerintah akan sangat terbatas. Perang yang jauh dapat memicu badai yang sempurna, harga tinggi, inflasi, dan krisis di dalam negeri. Jangan berpikir konflik yang jauh tidak bisa mengosongkan kantong Anda. Bisa dan akan. Efek riak itu nyata. Svaranitsipaching. Sekarang, papan catur politik. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi ujian terberatnya. Perang antara Iran dan Israel akan menekan kita untuk memihak. Kita mendukung Palestina dan memiliki hubungan dengan Iran, tetapi juga membutuhkan investasi dan kerjasama Barat. Sentimen domestik akan menuntut tindakan tegas, tetapi realitas global membutuhkan keseimbangan. Mengambil sikap garis keras bisa merugikan ekonomi dan diplomasi kita. Jalur yang mungkin. Indonesia akan mendorong perdamaian dan netralitas, menggunakan forum internasional untuk menyerukan dialog. Tetapi setiap langkah akan diawasi, menjaga netralitas adalah tali tipis diplomatik. Para diplomat kita harus menyeimbangkan prinsip dan kepentingan nasional. Ini adalah ujian sejati kematangan kita di panggung dunia. Taruhannya tinggi. Menavigasi krisis ini membutuhkan keterampilan dan keberanian. Bagaimana perang di Timur Tengah memukul kehidupan sehari-hari Anda? Harga beras, minyak, dan telur bisa melonjak, anggaran mingguan Anda tiba-tiba tidak cukup. Gelombang kejut ekonomi menciptakan kecemasan dan memaksa pilihan sulit di rumah. Media sosial akan meledak dengan informasi yang salah, memicu perpecahan dan ketegangan. Persatuan nasional menjadi lebih sulit dipertahankan, karena konflik di luar memicu emosi di sini. Gejolak ekonomi bisa berarti kehilangan pekerjaan, pembekuan perekrutan, dan pertumbuhan yang terhenti. Pemerintah mungkin memotong pendanaan untuk pendidikan kesehatan atau infrastruktur. Kemajuan kita sebagai bangsa bisa terhenti atau mundur. Yang terpenting, kita kehilangan rasa aman tiba-tiba. Dunia terasa lebih berbahaya. Kedamaian kita terikat pada stabilitas global. Apa yang terjadi di Teheran atau Tel Aviv bisa dirasakan di meja dapur Anda di Jakarta. Hit spinning. Jadi, intinya apa? Indonesia harus memperjuangkan perdamaian. Perdamaian dan teladan persatuan. Bagi Indonesia, dunia yang damai adalah satu-satunya jalan ke depan.